أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Para jemaah Masjid Ziratul Abrar, perkenankanlah kami untuk membaca suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema sesuatu yang dihisap kelembutan akan nampak indah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Yang artinya, sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, dan sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis yang pertama, segenap jenis amal ibadah kita yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimaksud untuk menggapai hati yang lembut, seperti salat membuka kepekaan hati untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, puasa melatih kemampuan dalam pengendalian diri, zakat latihan hati untuk peduli kepada orang lain, haji pengendalian hati untuk tidak melakukan rafas, berkata kotor, fusuk dan jidal. Yang kedua, orang yang melakukan suatu dalam kelembutan dan tenang telah mengikuti sunatullah dalam menciptakan alam semesta dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua urusan akan menjadi mudah dan kesulitan akan teratasi. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam urusan." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, betapa lembut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dia diakan jelek oleh orang Yahudi. Maka Aisyah menjawab dengan doa kasar kepada orang Yahudi tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung menegur Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan lembut dan tidak kasar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assalamualaikum, kematian atasmu." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalaskan, "Waalaikum." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Assalamualaikum wa alaikum laknatullah." Kematian atas kalian, laknat Allah dan kemurkaan atas kalian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah, "Pelan-pelan wahai Aisyah, berlakulah lembut, jangan kasar dan berkata jelek." Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah engkau tidak mendengar perkataan mereka?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku telah memberikan doa mereka kepada mereka dan doaku atas mereka dikabulkan, sedangkan doa mereka atasku tidak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan jauh lebih indah jika kita berusaha fokus membina diri menjadi pribadi yang santun dan menghiasi diri dengan sikap yang lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari suatu kecuali akan memperkeruhnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, "Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekarang kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu." Quran surat Al-Imran ayat 3. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk menutupi majlis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat.
diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak sengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.